Salam Sport One. Halo pecinta One Pride, selamat malam. One Pride kini akan hadir live di setiap hari Sabtu dan juga Minggu. Jika di hari Sabtu akan ada pertarungan panas yang disajikan live dan eksklusif. Di hari Minggunya, saya Randy Pangalila akan mengupas tuntas semua yang terjadi di One Pride Arena Fight Night 47. Tentunya saya juga tidak akan sendirian di sini, karena saya sudah ditemani oleh narasumber yang juga tidak asing lagi. Langsung saja kita sambut Bung Fransino Tirta. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Bung Randy. Luar biasa sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Dan selain Prof. Sino, ada juga One Pride Angels yang akan menemani kita malam ini. Kimberly. Hai Kim. Hai. Sudah siap ya dengan semua informasi-informasi yang menarik seputar Fight Night malam tadi? Sudah siap dong. Nanti bakal banyak yang aku share nanti. Siap, luar biasa. Ini pasti bakalan keren banget, ini bakalan seru banget. Thank you banget Kim, kita pasti akan kembali lagi nanti. Tapi sekarang kita mau membahas dulu nih sama Bung Sino seputar Fight Night 47 kemarin. Karena dari bout pertama aja nih Bung Fransino, itu sudah ada sesuatu yang sangat mencengangkan ya, dimana di sini ada Sarwo Edi yang terkena illegal elbow di belakang kepala dari Sandi yang membuat dia menjadi cedera parah. Bisa diceritakan Bung Fransino di lokasi arena seperti apa? Ya, jadi memang di awal pertarungan itu Sandi melakukan takedown ya, takedown, dan Sarwedi mencoba escape dengan melakukan turtle. Dari posisi itu memang sangat riskan sekali terkena serangan belakang kepala oleh lawan yang di atas. Maka dari itu memang harus dikontrol. Nah pada saat malam itu Sandi nampaknya lupa untuk mengontrol diri. Ya kan, kita lihat baik, kita sambil lihat fight malam tadi. Ini yang terjadi ya Prof ya? Betul sekali. Kita lihat di... Sebenarnya ini pertarungan yang sangat menarik karena dua orang petarung ini, mereka berdua adalah seorang karateka. Betul, seorang striker. Tetapi Sandi ini memang mempunyai, kita bisa lihat dia langsung take down Bung. Betul sekali. Nah ini karena Sandi sudah berlatih ground fightingnya di Brazilian Jiu-Jitsu. Ya, dan mungkin ini strateginya dia untuk mengalahkan seorang karateka, jangan sama-sama pukul-pukulan. Betul, kalau memang dia punya kelebihan di sana, kenapa kita harus bermain di arenanya, betul ya? Betul sekali. Sebenarnya saya malam tadi melihat sepertinya chance untuk ini kita lihat ada di Sandi. Sudah di posisi turtle. Ini posisi yang, kita lihat itu langsung pukulan pertama. pertama. Dan wasit melihat itu adalah serangan ke arah belakang kepala, illegal blow. Itu fatal sekali ya. Itu mungkin banyak penonton di rumah yang masih belum tahu sebenarnya separah apa sih serangan di baling kepala ini sampai di MMA ini benar-benar dilarang sekali. Bisa dibilang serangan ke arah belakang kepala ini dilarang di semua olahraga bela diri. Karena memang di belakang kepala ini tengkoraknya ini tidak sekuat yang di depan. Di bagian depan. Bagian depan itu satu. Dan di belakang ini itu otaknya itu nyambung dengan saraf-saraf tulang belakang kita. Sehingga disitulah titik kelemahan manusia. Seorang manusia itu titik kelemahannya adalah di belakang kepalanya sampai ke tulang punggungnya. Itu semua dilarang untuk diserang karena memang itu adalah titik yang titik lemah dan titik yang berbahaya. Kenapa kita larang? Fatal, ya? Karena serangan ke titik-titik itu bisa menyebabkan luka yang permanen, cedera yang permanen. Kita tahu tulang belakang dan otak di belakang ini itu berhubungan dengan lumpuhnya seseorang. Itu tentunya kita tidak mau itu terjadi dengan atlet-atlet kita. Untuk menjaga agar atlet-atlet kita bisa berumur panjang, bisa berkarir dengan panjang. Titik-titik yang berbahaya kita larang. Kita lihat sekarang di video ini, Sarwo Edi sampai tidak bisa melanjutkan pertandingan dan bahkan sampai perlu ditandu ya. Betul sekali. Karena memang pada saat terkena serangan keras di situ, itu fighter akan kehilangan keseimbangan dan juga kehilangan kesadarannya. Di sini kita bisa melihat Sarwo Edi langsung dia tidak bisa menahan posisi, padahal dia sedang berlutut, itu udah posisi bawah. Tapi dia sudah hilang keseimbangan dan bahkan dia sempat muntah di situ, sehingga dokter memutuskan ini tidak bisa dilanjutkan. Baik. Nah kalau kita lihat dari video ini Bung Fransino, di sini terjadi diskualifikasi ya. Tapi tentu banyak orang di luar sana, pecinta One Pride akan bertanya, ini kenapa menjadi diskualifikasi? Ini kan bukannya harusnya no contest. Nah, jadi gini, kenapa ini diskualifikasi? Karena peraturan kita, apabila ada satu fighter yang melakukan tindakan ilegal, maka fighter yang melakukan tindakan ilegal itu harus dihukum. Harus dihukum. Jadi harus jelas, ada yang salah, ada yang nggak salah. Dalam hal ini sudah jelas yang salah adalah Sandi Pramana. Sandi Pramana. Dia melakukan serangan itu.
Artinya yang harus dihukum adalah Sandi Pramana. Dan si Sarwo Edi tidak boleh dihukum karena dia tidak salah. Ya. No contest artinya dua-duanya kena hukuman. Kenapa dia kena hukuman? Karena artinya bayaran kedua petarung pun kena potong. Oke. Artinya fight ini dianggap tidak terjadi. Tidak terjadi. Artinya ya dua-duanya kena hukuman. Padahal Sarwo Edi tidak salah. Dia tidak ada salah. Jadi nggak boleh kena hukum. Maka dari itu apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang melakukan pelanggaran akan kena hukum. Artinya apabila melakukan pelanggaran menyebabkan tidak bisa melanjutkan pertandingan, dia akan diskualifikasi. Oke, luar biasa. Itu tadi sudah diberitahu langsung ya oleh Bung Frans Sinutirta alasan kenapa ini menjadi diskualifikasi. Dan sekarang ini sepertinya Kimberly sudah mau memberikan informasi nih, gue udah nggak sabar nih. Boleh, silakan Kimberly. Terima kasih Randy. Jadi selain Sandi sebelumnya sudah banyak juga fighter loh yang pernah didiskualifikasi. Bahkan dari Fight Night pertama juga udah ada yang pernah didiskualifikasi. Berikut adalah fun fact tentang fighter One Pride yang pernah didiskualifikasi. Oke, ini dia. Dari Fight Night 1 ada Tengku Randa yang didiskualifikasi. Lalu ada juga Fight Night, di Fight Night 18 ada Alex Cannon. Lalu di Fight Night ada Gugus Gusman di Gap Fight Night 35 yang memberikan illegal knee ke arah belakang kepala. Lalu ada di Fight Night terbaru ada Sandi Pramana yang didiskualifikasi karena memukul di bagian belakang kepala. Itu dia fun fact Randy. Aku mau tanya bagaimana kondisi Sarwo Edi sekarang ya? Nah, kebetulan nih, Kim tanya barusan ya kan, saya punya infonya nih pecinta One Pride. Kami memiliki rekaman yang memperlihatkan Sarwo Edi dibawa ke rumah sakit karena kondisinya cukup mengkhawatirkan ketika itu. Ini dia. Oke, ini kejadian yang waktu ada di belakang arena One Pride ya, Prof. Sino? Ya betul sekali. Begitu kita melihat bahwa Sarwo Edi mengalami cedera yang cukup mengkhawatirkan, kita nggak pakai lama, langsung kita bawa ke rumah sakit. Wah, itu kelihatannya sangat-sangat parah ini sekarang kondisinya Sarwo Edi ini ya. Ya karena memang diserang di belakang kepala itu bisa mengganggu keseimbangan juga kesadaran dari petarung. Ini terlihat betul-betul bahwa serangan di belakang kepala itu adalah serangan yang sangat-sangat fatal. Kita bisa lihat dari VT video di sini. Sampai dibawa ambulans oleh tim medis dari One Pride. Betul sekali, karena memang keselamatan dari petarung adalah prioritas nomor 1 kita. Baik, lalu bagaimana kondisi terkini dari Sarwo Edi? Tungguin usai jeda berikut ini. Oke, One Pride akan segera kembali.